Ya, selamat pagi anak-anakku. Hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita, yaitu mengenai kelajuan dan kecepatan. Ya, dalam bahasa Inggris dikenal dengan sebutan speed and velocity. Kelajuan itu artinya speed, kecepatan itu adalah velocity. Jadi, istilah yang kamu kenal di dalam keseharian mungkin terdapat kekeliruan, ya. Kelajuan itu ya dapat diukur dengan menggunakan alat ukur yang namanya speedometer. Sedangkan kecepatan itu dapat diukur dengan alat bernama velocitometer. Nah, kelajuan itu merupakan besaran skalar. Sedangkan kecepatan itu merupakan besaran vektor. Nah, jadi yang kekeliruan terjadi dalam bahasa sehari-hari, sering sekali orang mengatakan alat untuk mengukur kecepatan adalah speedometer, ya. Nah, itu keliru. Alat untuk mengukur kecepatan adalah velocitometer. Jadi orang menganggap kelajuan dan kecepatan itu punya pengertian yang sama. Namun di sini berbeda. Ya, kelajuan dan kecepatan akan bernilai sama ketika jarak dan perpindahannya sama. Karena nanti ada kaitannya dengan perpindahan dan jarak yang sudah kita pelajari sebelumnya, ya. Nah, kelajuan ini tadi seperti saya katakan adalah besaran skalar, sedangkan ini merupakan besaran vektor. Nah, jadi secara sederhana kelajuan itu merupakan ya jarak yang ditempuh benda yang bergerak untuk tiap selang waktu tertentu, ya. Nah, kelajuan itu punya pengertian itu, ya. Jarak yang ditempuh benda dalam selang waktu tertentu. Sehingga kelajuan itu disimbolkan dengan D per T. Sedangkan kecepatan itu adalah perpindahan, ya, yang dilakukan benda dalam selang waktu tertentu. Sehingga secara matematis saya akan tulis menjadi kecepatan sama dengan perpindahan dibagi waktu. Jadi lambangnya aja yang berbeda, ya. Jadi pasangan dari kelajuan ini adalah jarak. Sedangkan di sini pasangannya adalah perpindahan. Ya, jadi di sini ada perbedaan sedikit. Ya, jadi kalau dituliskan dia hanya membuat perbedaannya adalah ini, ada tanda panah. Kalau dia ditulis, dicetak itu atau diketik, ini biasanya buku akan menulis V ini dicetak tebal, ya. Nah, itu adalah aturan penulisan besaran vektor, besaran yang memiliki nilai dan juga arah, ya. Nah, jadi makanya di awal saya memastikan pengertian jarak dan perpindahan sama kalian itu harus tepat, karena untuk memahami kelajuan dan kecepatan kita memerlukan pemahaman itu. Oke? Nah, sekarang mari kita lihat atau kita aplikasikan kelajuan dan kecepatan ini dalam bentuk soal. Nah, mari kita lihat contoh soal berikut ini. Sebuah benda bergerak ke timur sejauh 400 meter dalam waktu 20 sekon. Kemudian berbalik arah ke barat sejauh 600 meter dalam waktu 20 sekon. Tentukanlah kelajuan dan kecepatan benda. Untuk menjawab soal seperti ini, soal cerita, kita pahami dan kita gambarkan pergerakan benda tersebut terlebih dahulu. Nah, kita misalkan, jadi dari soal kita ketahui, kita misalkan posisi bendanya di sini, di titik A, dia bergerak ke timur, timur itu ke kanan, ya, timur itu ke kanan, katakanlah 400 meter, kita anggap 2 cm untuk tiap 100 meter. Nah, sampai sini dia enak, ya. Nah, ini di titik B. Nah, jadi kita bikin panjang AB itu sama dengan 400 meter.
sedangkan TAB waktunya dari A ke B itu 20 second. Sampai situ paham ya nak ya? Nah selanjutnya setelah dia bergerak ke timur sejauh 400 meter, dia berbalik arah ke barat, berarti dia ke kiri sejauh berapa? Iya, 600 meter. Berarti saya buat 6 apa ya? 6 cm. Ini 200 400 berarti di sini. Berarti dia di titik C, ya. Berarti saya buat di sini BC itu adalah 600 meter dan waktu yang diperlukan dari B ke C juga 20 second. Nah, perhatikan. Yang diminta di sini adalah kelajuan dan kecepatan benda. Nah, jadi yang ditanya di sini adalah berapa kelajuan dan berapa kecepatan. Nah, jadi untuk memahami ini, mari terlebih dahulu kita tahu dulu berapa jaraknya ya. Mari kita jawab. Berarti jaraknya adalah jarak dari A ke C itu adalah panjang lintasan AB ditambah panjang lintasan BC ya. Panjang lintasan AB tadi 400 meter, sedangkan lintasan BC itu 600 meter. Bisa ya? Sehingga hasilnya adalah 1000 meter. Itulah jarak yang ditempuh dari A ke C. Nah, selanjutnya baru kita tentukan berapa kelajuan dari A ke C. Kelajuan itu adalah jarak dibagi waktu. Sudah? Jadi jaraknya tadi berapa? Nah, ini jaraknya 1000 meter. Sedangkan waktunya dari A ke C tadi adalah 20 second tambah 20 second. Ya. Nah, jadi ini kita selesaikan 1000 meter dibagi 40 second. Ya. Ini bisa mati 100 bagi 4 itu 25 meter per second. Bisa enak ya? Nah, sekarang mari kita lihat berapa perpindahannya. Nah, kita cari di sini perpindahan dari A ke C. Perpindahannya mana? Nah, lihat. Tarik garis dari A sampai ke C. Kan langsung ke sini aja dia. Inilah DAC. Berarti jadi berapa itu nak? Karena dia dalam satu garis lurus, langsung saja kita bikin AB positif tambah, karena dia ke kiri berlawanan arah, saya bikin minus BC. Berarti di sini 400 meter tambah minus 600. Bisa ya? Ini berarti hasilnya minus 200 meter. Minus itu menandakan dia ke barat. Kalau dia tadi positif berarti dia ke timur. Oke? Sampai sini bisa paham ya nak ya? Jadi tanda negatif itu hanya menyatakan arahnya. Nah, selanjutnya untuk kecepatan, berarti kecepatan dari A ke C itu adalah perpindahan dibagi waktu. Ya. Perpindahannya tadi 200 meter dibagi 40 second, atau saya tulis aja sini 20 tambah 20 yang sama dengan 200 meter per 40 second. Berarti 20 bagi 4 itu adalah 5 meter per second. Ingat, dia bergerak ke barat. Dia bergerak ke barat. Ya. Nah, seperti itu
cara mengerjakannya. Jadi sebenarnya sangat gampang sekali kalau kita paham mengenai jarak dan perpindahan. Karena besaran itu yang kembali kita gunakan di sini ya. Jadi jarak itu pasangannya adalah jarak itu pasangannya adalah kelajuan, sedangkan perpindahan itu pasangannya adalah kecepatan. Jarak dan kelajuan itu sama-sama besaran skalar, sedangkan perpindahan dengan kecepatan itu sama-sama besaran vektor ya. Nah, seperti itu cara mengerjakannya. Silakan sedikit-sedikit saya akan tambahkan ya. Selanjutnya nanti akan kita pelajari mengenai kelajuan atau kecepatan rata-rata ya. Jadi formulasi V sama dengan D per T itu harus kalian pahami. Mungkin sewaktu kalian belajar di SD itu kan dia buat kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Itu waktu SD pastinya kalian pelajari ya. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Itu keliru ya nak ya. Kecepatan itu adalah perpindahan dibagi waktu. Itu yang benar. Terus saya sedikit mengubah simbolnya. Jarak itu saya simbolkan dengan D. D itu singkatan dari distance. Kemudian D vektor itu saya buat untuk perpindahan, itu singkatan dari displacement. Ya. Nah, seperti itu dia. Jadi mudah-mudahan bagian ini bisa memperbaiki kekeliruan yang selama ini kamu pedomani atau kamu ingat ya. Oke. Diulang-ulang, semoga ini dapat membantu dan menolong kalian untuk mempelajarinya. Sekian pembelajaran hari ini, terima kasih.